Baik, pada hari ini kita akan bicarakan tentang bagaimana aplikasi dari trigonometri yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya pada soal SBMPTN. Kita akan mulai trigonometri bagian pertama pada SBMPTN. Oke, kita mulai aja. Jika kosinus kuadrat X kurang sama dengan akar 3 sin X, maka sin X sama dengan berapa? Jadi kita tahu kalau cos kuadrat X ini kita harus rubah dulu ke bentuk sinus, yaitu cos kuadrat X itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Jadi kita ubah dan lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti sin kuadrat X tambah akar 3 sin X kurang 1 sama dengan 0. Lalu karena ini tidak bisa difaktorkan atau sulit difaktorkan, maka kita pakai rumus ABC, di mana sin X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. A-nya sama dengan 1, B-nya akar 3, C-nya minus 1. Sehingga kita masukkan kemarin, maka kita peroleh hasilnya adalah sin X sama dengan minus akar 3 plus minus akar 7 per 2. Jadi kita ambil yang positifnya. Kalau kita ambil yang negatifnya nanti sudah lebih kecil dari min 1. Jadi tidak memenuhi. Sehingga hasilnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi nomor 2, segitiga ABC, ABD, siku-siku ABC ya, siku-siku di B, titik C pada BD, sehingga CD sama dengan 3 dan BC sama dengan 2. Jika AB sama dengan 1 dan sudut CAD sama dengan beta, maka sinus kuadrat beta sama dengan berapa? Jadi kita gambarkan dulu. Misalnya ini adalah ABD. Nah, karena siku-siku katanya di B, maka kalau AB sama dengan 1 diketahui dan BC sama dengan 2, maka AC bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras, yaitu akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 5. Nah, sekarang pada segitiga ACD, CD diketahui, ADC sudah dapat, AD bisa dicari dengan menggunakan segitiga ABD, yaitu akar dari 5 kuadrat tambah 1 kuadrat, jadi akar 26. Nah, karena ini sudah diketahui ACD, maka kita pakai menggunakan rumus aturan kosinus, dimana kalau segitiganya saya buat sembarang ABC sesuai dengan penamaan ini A, B, C. Kalau ditanyakan pos B, berarti A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini dibagi 2A, C. Kalau kita terapkan ini untuk mencari beta, maka kosinus beta sama dengan akar 5 kuadrat ditambah akar 26 kuadrat kurang 3 kuadrat dibagi 2 kali akar 5 kali akar 26, atau akar 5 kuadrat 5 tambah akar 26 kuadrat sama dengan 26, 3 kuadrat berarti minus 9. Hasilnya kita dapat 22 per 2 akar 5 kali akar 26 sama dengan 100 akar 130. Berarti kita dapat 22 dibagi 2, 11 per akar 130. Berarti sinus kuadrat beta sama dengan 1 kurang cos kuadrat beta. Jadi 1 kurang 11 per akar 130. Nah, sama dengan 121 per 130. Kalau disamakan penyebut, 130 kurang 121 per 130 berarti 9 per 130. Berarti kita dapat jawabnya adalah D. Kemudian kita lanjut lagi, jika dari segitiga ABC diketahui AC 10 per 3 akar 6 cm dan BC sama dengan 10 dan sudut A sama dengan 60 derajat,
maka sudut C sama dengan berapa? Nah, jadi kita gambar dulu segitiganya tadi. Sudut A 60, AC katanya 10/3 × 6, kemudian BC-nya sama dengan 10. Yang ditanyakan ini sudut C-nya berapa. Jadi, kalau misalnya ada sebuah segitiga ABC, kalau ini adalah A, ini B, ini C, berarti berlaku aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kalau itu kita pakai untuk mengerjakan soal ini, berarti 10 per sin 60 ya, sama dengan 10/3 × 6 per sin B. Ini berarti kita dapat sin B sama dengan 10/3 × 6 kali sinus 60 sama dengan setengah akar 3 dibagi 10 yang ini. Berarti kita dapat sin B setengah akar 2. Berarti B sama dengan 45 derajat. Nah, berarti sudut C sama dengan 180 kurang 45 tambah 60. Berarti hasilnya 75 derajat. Berarti kita dapat jawabannya C. Kemudian kita lihat lagi, jika X memenuhi 2 sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah cos X. Jadi yang ini, persamaan ini kita faktorkan dulu. Jadi kita dapat 2 sin X kurang 1 kali sin X kurang 3. Nah, berarti sin X sama dengan 2 sin X kurang 1 sama dengan 0, berarti sin X sama dengan setengah. Berarti X-nya sama dengan 30 derajat. Berarti cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi pada segitiga ABC diketahui cos B tambah C 9/40. Jika panjang sisi AC sama dengan 10, AB sama dengan 8, maka panjang BC sama dengan berapa? Jadi kita gambarkan dulu. Ini adalah ABC, katanya AC 10, AB sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah tentukanlah panjang BC. Nah, berarti karena cos B tambah C diketahui 9/40, kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga 180. Berarti B tambah C sama dengan 180 kurang A. Ini pindahkan ke sebelah kanan. Kalau kita koskan kiri kanan, berarti cos B tambah C sama dengan cos 180 kurang A. Nah, ini sama dengan min cos A. Sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Relasi. Berarti cos A sama dengan min 9/40. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka BC dapat kita peroleh akar dari 10 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 kali 10 kali 8 kali kosinus A minus 9/40. Jadi BC kita dapat 10 akar 2. Nah, jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi, jika alfa di antara pi per 2 sampai pi, berarti ini adalah di kuadran ke-2 dan tangen alfa sama dengan P. Maka yang ditanyakan sin alfa kurang 1 per cos alfa. Jadi kita gambar dulu. Berarti kalau di kuadran ke-2, berarti ini adalah P, ini min 1. Berarti ini pakai Pitagoras 1 tambah P kuadrat. Nah, berarti sin alfa dapat kita cari sama dengan min P per akar 1 tambah P kuadrat. Kenapa minus? Karena di kuadran kedua nilai sinus itu adalah negatif. Ya, negatif. Saya ulangi. Di kuadran kedua nilai sinus itu adalah positif. Nah, berarti karena P itu adalah bilangan negatif, maka kita pakai min P per akar 1 tambah P kuadrat supaya negatif kali negatif positif. Kemudian kalau 1 per cos alfa, berarti cos alfa sama dengan 1 per min 1 per
akar 1 tambah Pi kuadrat, atau kalau kita balikkan 1 jadi tambah akar 1 tambah Pi kuadrat, sehingga kalau disamakan penyebutnya kita peroleh min Pi tambah 1 tambah Pi kuadrat per akar 1 tambah Pi kuadrat. Berarti jawabnya adalah E. Nah, kemudian kita lihat lagi nomor berikutnya, diketahui PQR siku-siku di Q. Jika sinus P tambah Q sama dengan R, maka cos P kurang sin R sama dengan berapa? Kita gambar dulu segitiganya supaya lebih mudah. Q ini katanya siku-siku. Berarti R tambah P itu sama dengan P tambah R sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena ini sudah 90. Jumlah sudut pada segitiga itu 180. Berarti sinus 90 tambah P sama dengan cos P. Cos P berarti sama dengan R. Karena cos P sama dengan R, maka sin R sama dengan R. Berarti cos P kurang sin R sama dengan R kurang R sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah C. Nah, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Kalau titik-titik suatu segitiga sama kaki ABC terletak pada lingkaran berjari-jari 1 cm. Jika alas AB sama dengan akar 3 cm, maka tangen sudut alas sama dengan berapa? Kita gambarkan dulu. Ini adalah ABC. Nah, panjang jari-jarinya 1. Kemudian AB sama dengan akar 3. Berarti AD sama dengan setengah akar 3. Kemudian kita harus cari DC. DC itu sama dengan di pusat ini ditambah dengan pusat ke C. Jadi ini adalah segitiga siku-siku di D. Berarti harus kita cari X dengan Pitagoras. Berarti akar 1 kurang 1/2 akar 3 pangkat 2 atau min 3/4. Berarti kalau disamakan penyebut 1/4 berarti sama dengan setengah. Tangen A itu berarti adalah CD per AD. Berarti kalau X tadi kita dapat setengah, berarti setengah tambah 1 sama dengan ini dibagi dengan setengah akar 3, sehingga kita dapat hasilnya adalah akar 3. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi, jika alfa diantara Pi per 2 sampai Pi, berarti di kuadran kedua, dan sin X sama dengan 1/3, maka tangen X sama dengan berapa? Kita gambar dulu. Berarti ini di kuadran kedua, berarti kalau ini diketahui sin X sama dengan 1/3, berarti PQ itu adalah minus akar 8. Berarti tangen X sama dengan minus akar 8. Jadi berarti sama dengan minus 1/4 akar 2. Oke, jadi begitu dia, jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat nomor 10. Jika X diantara 3/2 Pi sampai 2 Pi, berarti di kuadran ke-4. Dan cos X sama dengan 1/3. Yang ditanyakan sinus X. Kita gambarkan dulu. Berarti kalau cos X sama dengan 1/3 di kuadran ke-4 berarti 1/3. Berarti QR-nya adalah minus akar 8. Dari Pitagoras, akar 3 kuadrat kurang 1 kuadrat akar 8. Karena di kuadran ke-4, maka QR-nya adalah minus. Nah, yang ditanyakan sinus X, berarti depan per miring. Berarti sinus X sama dengan minus akar 8/3 atau sama dengan minus 2/3 akar 2. Oke. Berarti jawabnya adalah A. Baik, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat. Sampai jumpa di pembahasan soal SBMPTN bagian kedua berikutnya.
Sampai jumpa kembali.